sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode ia diberi nama Pudak Wangi. Sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Aryo Saloko telah siuman dari pingsan dan dia menangis. Lalu semua segera mendekati Aryo Saloko, terutama ibunya. Dia sangat sedih tetapi agak gembira karena Aryo Saloko sudah tersadar dan menciuminya dengan kasih seperti layaknya seorang ibu pada anaknya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama. Wajah Gajah Suro pun segera menjadi cerah. Meskipun luka di hatinya dengan hilangnya kedua pusaka itu begitu dalam, namun Aryo Saloko pun merupakan mutiara di hatinya yang tidak kalah nilainya. Maiso Jenar yang sejak melihat Aryo untuk pertama kali telah mengagumi anak itu, kini ia bertambah kagum lagi. Anak-anak yang masih pantas bermain gundu itu, andai kata tidak ada yang orang kedua, telah berhasil menggagalkan suatu usaha dari seorang yang tentu berilmu tinggi dalam usahanya mencuri Kiai Nogo Sosro dan Sapu Inten. Dalam asuhan Ki Ageng Gajah Suro, pastilah Aryo kelak akan menjadi manusia yang mumpuni lahir dan batin. Apalagi andai kata kakeknya Ki Ageng Surodipoyono juga mau mengasuhnya. Sebentar kemudian Aryo Saloko telah benar-benar sadar. Ia telah mulai mengenali orang-orang yang berdiri di sekitar tempat pembaringannya. Pada saat itu malam telah semakin jauh. Bahkan ayam jantan telah mulai berkokok untuk ketiga kalinya. Suatu pertanda bahwa sebentar lagi fajar akan datang. Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Ki Lemah Telasih pun segera meninggalkan Aryo Saloko yang sudah mulai dapat tidur, ditunggui oleh ibunya yang berbaring di sampingnya. Ki Lemah Telasih dan Maiso Jenar kemudian meninggalkan ruangan itu pula untuk beristirahat. Ketika Maiso Jenar turun dari pendopo untuk mengantarkan Ki Lemah Telasih sampai di gerbang halaman, tampaklah di timur sudah mulai membayang warna kemerah-merahan yang melapisi langit. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah Maiso Jenar yang masih nampak berminyak karena keringat yang berlapis debu. Meskipun demikian, perasaan segar terasa menusuk sampai ke tulang sumsum. Perlahan-lahan ia berjalan ke gandok sebelah timur untuk beristirahat. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia memasuki ruang yang disediakan untuknya. Rupa-rupanya ruangan itu pun telah dibongkar dengan teliti. Melihat hal itu, Maiso Jenar tertegun. Ia tiada tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Tetapi kejadian itu telah menyalakan kembali kemarahannya. Sayanglah bahwa Lembu Suro kebetulan adalah adik Gajah Suro. Kalau saja tidak ada hubungan antara kedua orang itu, sudah pasti bahwa ia akan membuat perhitungan secepat-cepatnya dengan Lembu Suro. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, yang dapat dilakukannya hanyalah menyimpan kemarahannya itu di dalam dadanya yang menjadi sesak. Akhirnya dengan susah payah
ia dapat meredakan gelora hatinya sendiri. Dan karena kelelahan, Maiso Jenar kemudian merebahkan dirinya di atas pembaringan, dan sejenak kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Demikian nyenyaknya ia tertidur sehingga tidak terasa bahwa hari telah tinggi. Meskipun demikian, masih saja ia belum bangun apabila tidak didengarnya derap kuda di halaman. Ketika ia bangun dan membuka pintu depan, tampak sudah siap untuk berangkat Ki Ageng Lembusura beserta rombongannya. Melihat Lembusura siap meninggalkan Banyu Biru, tanpa sadar Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa syukur bahwa orang yang sama sekali tak menyenangkan, baik wataknya maupun bentuk tubuhnya yang kaku itu, segera akan meninggalkan Banyu Biru sebelum terjadi sesuatu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Ki Ageng Lembusura pun memandang ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit itu, di mana Maiso Jenar sedang berdiri mengawasinya. Benturan pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah menimbulkan ledakan yang hebat di hati masing-masing. Pandangan mereka segera berubah menjadi tajam, dan seolah-olah meskipun tanpa diucapkan, mereka telah berjanji bahwa pada suatu ketika mereka akan berhadapan sebagai lawan yang harus membuat perhitungan dengan taruhan yang sangat mahal. Sebentar kemudian, Ki Ageng Lembusura segera memberi aba-aba kepada pengiringnya, dan segera mereka pun pergi meninggalkan halaman kepala daerah perdikan Banyu Biru. Sampai di regol halaman, sekali lagi Lembusura menoleh kepada kakaknya yang melepasnya dari pendopo beserta istrinya. Dan dengan sekali lagi menganggukkan kepalanya, Lembusura lenyap di pandangan mereka. Setelah Lembusura hilang di balik pagar halaman, serta Ki Ageng Gajah Suro telah masuk kembali ke dalam rumah, segera Maiso Jenar keluar dari Gandok Wetan dan langsung pergi lewat pintu pagar samping, menuruni tangga batu pergi ke mata air, di mana ia biasa mandi. Tetapi baru saja ia akan melepaskan pakaiannya, tiba-tiba dilihatnya dua bayangan di antara pepohonan agak di atas mata air itu. Dan ketika ia memandangnya lebih tajam lagi, dilihatnya seorang tua dengan seorang pemuda tampan berdiri memandangnya. Alangkah terkejutnya ketika diketahuinya bahwa orang tua itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri bertolak pinggang sambil tertawa nyaring. "Kau agak kesiangan bangun, Maiso Jenar," katanya di antara derai tawanya. Maiso Jenar segera membungkuk hormat. "Ya, Ki Ageng," jawabnya. "Maiso Jenar," sambung Ki Ageng Pandan Alas, "apakah Kakang Suro Dipoyono telah meninggalkan Banyu Biru?" "Sudah, Ki Ageng." "Bagus," sahut Pandan Alas. "Aku juga akan segera pergi, tetapi sengaja aku singgah sebentar untuk memperkenalkan murid ini kepadamu." Barulah Maiso Jenar sadar bahwa Pandan Alas itu berdiri di sana dengan seorang lagi. Maka ketika ia mendengar bahwa Pandan Alas bermaksud memperkenalkan dengan muridnya, segera ia membetulkan pakaiannya dan melangkah mendekat. Tetapi segera ia berhenti ketika Ki Ageng Pandan Alas menegurnya. "Tak usah kau naik kemari, Maiso Jenar. Muridku agak malu berkenalan dengan kau yang telah memiliki nama besar sebagai seorang perwira prajurit Demak. Tidak saja itu, tetapi juga sebagai penolong yang luhur budi." Maiso Jenar segera tertegun heran. Apakah hubungannya dengan nama yang pernah dimilikinya?
Tetapi ketika sekali lagi ia memandangi murid Pandan Alas itu, hatinya terguncang hebat. Apalagi ketika orang itu menundukkan wajahnya yang nampak kemalu-maluan. Maiso Jenar segera mengenal siapakah murid Ki Ageng Pandan Alas itu. Karena itu wajahnya menjadi terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. "Rupa-rupanya kau sudah mengenal Maiso Jenar?" bertanya Pandan Alas sambil tertawa. Maiso Jenar tidak segera menjawab. Mulutnya jadi seperti terkunci. Kemudian terdengar tertawa Pandan Alas semakin keras. Katanya, "Aku jadi geli kalau aku teringat ketika Maiso Jenar jadi marah bukan main dan hampir saja membunuh orang yang sama sekali tak bersalah beberapa pekan yang lalu di hutan Tambak Boyo ketika ia kehilangan bebannya." Juga kali ini pun Maiso Jenar tidak menjawab. Ketika kata-katanya tidak mendapat jawaban, Pandan Alas melanjutkan, "Maiso Jenar, inilah muridku yang aku katakan. Siapakah nama yang pantas aku berikan kepadanya?" Mendengar pertanyaan yang berturut-turut itu, Maiso Jenar menjadi bertambah bingung. Ia sendiri tidak mengetahui mengapa ia tidak dapat menahan perasaannya, sehingga ia kehilangan ketenangan. Murid Pandan Alas itu meskipun jelas berpakaian seperti seorang pemuda, namun ketika Maiso Jenar memandangnya agak lama, ia segera mengenal bahwa murid Pandan Alas itu sama sekali bukan seorang pemuda, melainkan ia adalah seorang gadis cantik yang sedang mekar, yang tidak lain adalah cucu Pandan Alas sendiri, yaitu Roro Wilis, yang pernah dikenalnya dan pernah ditolongnya. Pertemuan yang tidak diduga itu membuat Maiso Jenar kehilangan ketenangan. Di samping itu, ia pun menjadi heran pula bahwa sedemikian cepat Ki Ageng Pandan Alas telah kembali bersama gadis itu. Kalau demikian, ketika Ki Ageng Pandan Alas sedang bertempur dengan Pasingsingan, Roro Wilis pasti disembunyikan di tempat yang tidak begitu jauh dari Banyu Biru. Pada saat kesenangannya sedang menelusur kembali ke masa lampau, terdengar kembali Pandan Alas berkata, "Apakah kau mempunyai pilihan nama yang baik, Maiso Jenar? Aku sendiri bingung memberi nama yang sesuai. Tetapi yang jelas, aku tidak akan memberi nama Lowo Ijo, meskipun nama aslinya bermakna hijau juga." Maiso Jenar masih saja belum dapat menguasai dirinya, sehingga mulutnya masih belum dapat mengucapkan kata. Bahkan ia menjadi gelisah melihat sikap Maiso Jenar. Pandan Alas tertawa semakin keras. Katanya, "Barangkali kau tidak siap menghadapi kejadian yang sangat tiba-tiba datangnya ini ya, Maiso Jenar. Tetapi tidak mengapa. Maksudku hanyalah supaya kau tahu bahwa cucuku ini aku bawa supaya aku dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu yang pertama untuk mengetahui siapa yang telah membawa kedua keris Kiai Nogososro dan Sapu Inten, sedangkan yang kedua supaya di perjalanan aku masih dapat mengajari anak ini selangkah dua langkah ilmu yang berarti, supaya ia dapat menjaga keselamatan dirinya. Syukur ia berhasil melepaskan pengaruh jahat ibu tirinya atas bapaknya yang sekarang bermukim di Gunung Tidar." Mendengar kata-kata Pandan Alas yang terakhir, Maiso Jenar terkejut. Sahutnya, "Maksud Ki Ageng Simorudro Gunung Tidar?" "Ya," jawab Pandan Alas. "Simorudro muda ini adalah bekas menantuku yang kemudian kena pengaruh seorang perempuan. Maka ia seperti berubah ingatan. Sekarang keturunanku satu-satunya adalah Wilis ini. Karena itu, meskipun ia seorang gadis,
Aku akan mencoba untuk membuatnya setidak-tidaknya dapat menyamai ibu tirinya. Maka supaya pantas, aku beri nama ia pakaian laki-laki, dan seharusnya namanya pun harus nama laki-laki pula. Nah, apa katamu kalau anak ini aku beri nama Pudak Wangi? Kembali Maiso Jenar terbungkam, tetapi nama itu rasanya amat manisnya. Karena itu, meskipun ia tidak menjawab, tetapi dengan tidak sengaja ia mengangguk juga. Ia terkejut ketika Pandan Alas meneruskan, rupanya kau setuju juga. Bukankah Pudak dalam nama dari bunga pandan? Aku harap cucuku kelak akan dapat menjadi bunga pandan yang wangi. Maiso Jenar menjadi bertambah bingung. Ia ingin menjawab, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Sampai akhirnya Pandan Alas berkata lagi, Maiso Jenar, mengapa engkau diam saja? Setuju atau tidak? Atau barangkali kau punya nama yang lebih baik? Tidak, Ki Ageng. Akhirnya terpaksa ia menjawab sekenanya saja. Nama itu sudah baik sekali. Bagus, kau setuju dengan nama itu, bukan? Nah, kalau pada suatu ketika kau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Pudak Wangi, jangan kau apa-apakan dia, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Nah, sekarang aku akan pergi. Marilah Pudak Wangi, sebaiknya kau minta diri pada Maiso Jenar. Wajah Roro Wilis segera berubah menjadi merah. Ia mencoba tersenyum, tetapi alangkah sulitnya. Dengan terpaksa ia berkata, Selamat tinggal Tuan, aku mohon diri untuk mengikuti kakek mencari pusaka yang hilang. Mendengar kata cucunya, segera Pandan Alas membetulkan, Maiso Jenar adalah murid sahabatku. Mengapa kau panggil dengan sebutan Tuan? Kau sekarang adalah muridku. Panggil dengan sebutan yang lebih akrab, sebagai dua murid dari dua orang sahabat. Kembali wajah Roro Wilis kemerahan, tetapi terpaksa ia berkata, Aku mohon diri Kakang, aku akan menyertai guru. Begitulah panggilan seorang sahabat, kata Pandan Alas sambil tertawa nyaring. Sementara itu terdengar Maiso Jenar menjawab, Mudah-mudahan semuanya selamat, yang pergi dan yang ditinggalkan. Baiklah Maiso Jenar, sahut Pandan Alas. Lekaslah mandi, aku akan berangkat. Mungkin untuk waktu yang agak lama kita tidak bertemu. Selamat tinggal.